Halo pembelajar bahasa, selamat datang kembali di channel Mr. English. Setelah kemarin berkenalan dengan part of speech, kita akan mengeksplorasi jenis-jenis part of speech satu per satu, yang akan kita awali dengan noun atau kata benda. Noun atau kata benda juga bisa disebut sebagai describing words, karena mereka berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu. Ada 10 jenis noun yang perlu kita dalami. Yang pertama adalah proper noun, kemudian common noun, concrete noun, abstract noun, compound noun, collective noun, singular noun, plural noun, countable noun, dan uncountable noun. 10 jenis noun ini ditampilkan dalam 5 warna yang berbeda karena setiap 2 dari 10 jenis noun ini mereka saling berkaitan, sehingga terbentuklah 5 pasang klasifikasi noun. So, proper noun dan common noun mereka ada keterkaitan. Begitu juga dengan concrete noun dan abstract noun mereka saling berkaitan. Dan ini juga berlaku bagi 3 jenis klasifikasi noun yang lainnya. Nah, sekarang mari kita telaah satu per satu. Yang pertama adalah proper noun dan common noun. Proper noun itu adalah kata benda spesifik, sementara common noun itu adalah kata benda tidak spesifik. Kata benda spesifik itu contohnya adalah Tina, nama orang, Bali, nama pulau, Earth, nama planet. Dan dari sini kita juga bisa perhatikan bahwa mereka selalu diawali dengan huruf kapital. T-nya kapital, B-nya kapital, E-nya kapital. Dan ini merupakan satu-satunya noun yang memiliki ciri khas seperti itu. Jadi kalau kamu menemukan sebuah kata dalam sebuah kalimat yang diawali dengan huruf kapital, itu adalah proper noun. Kemudian untuk common noun contohnya adalah sea, boat, dan aquarium. Sea laut, boat kapal, dan aquarium seperti biasa di Indonesia juga disebut sebagai akuarium. Dan penggunaannya dalam kalimat contohnya adalah untuk yang proper noun ini kita ambil kata Bali. Geoffrey comes from Bali. Geoffrey datang dari Bali. Kemudian untuk yang common noun kita mengambil kata aquarium. I buy a new aquarium. Aku membeli sebuah akuarium yang baru. Kemudian concrete noun itu adalah kata benda yang konkret, sementara abstract noun itu adalah kata benda yang abstrak. Kata benda yang konkret itu adalah kata benda yang berwujud, wujudnya nampak dan bisa kita lihat. Sementara kata benda abstrak itu adalah kata benda yang ada tetapi wujudnya itu tidak bisa kita lihat. Contohnya adalah dari kata benda yang konkret itu adalah fisherman atau nelayan, kemudian cloud, awan, sama storm atau badai. Kemudian contoh dari abstract noun itu adalah perfection, kesempurnaan, trouble, masalah, love, itu cinta. Nah, dalam penggunaan kalimatnya, kita bisa mengambil kata fisherman untuk concrete noun. Misalnya, the fisherman returns from the sea. Nelayan itu kembali dari laut. Kemudian untuk yang abstract noun, kita ambil kata perfection. Contohnya, this underwater picture is such a perfection. Gambar underwater ini, gambar yang diambil dari bawah laut, is such a perfection, merupakan sebuah kesempurnaan. Jadi karena gambarnya bagus sekali seperti itu, jadi dia bilang seperti itu. Kemudian, compound noun dan collective noun. Compound noun itu adalah kata benda gabungan, sementara collective noun itu kata benda kelompok. Jadi ini agak sedikit membingungkan, tetapi dengan melihat contohnya yang di bawahnya, nanti kita akan paham. Jadi jangan terkecoh ya. Oke, compound noun atau kata benda gabungan itu adalah kata benda yang terdiri dari penyusunnya itu 2 atau 3 kata yang bisa berdiri sendiri. Contohnya adalah kata lifeguard. Lifeguard itu kan terdiri dari kata life sama guard. Life artinya nyawa, guard itu artinya penjaga. Kalau digabungkan itu menjadi lifeguard yang artinya pengawal renang. Kemudian seashore itu dari kata sea sama shore. Sea artinya laut, shore artinya pantai. Dan kita artikan seashore sebagai pantai. Kemudian son-in-law. Son itu anak laki-laki, in-law itu adalah dalam konteks hukum. Kemudian digabung jadi satu, son-in-law itu artinya adalah menantu laki-laki.
Nah, jadi untuk kata gabungan ini penyusunnya ada beberapa kata kemudian menjadi satu. Sementara kalau collective noun itu memang bentuknya hanya satu kata saja, tetapi satu kata itu memiliki semacam kayak anggota-anggotanya gitu ya. Misalkan animal itu kan bisa berisi banyak hewan kan, ada zebra, ada monkey dan sebagainya. Kemudian vehicle ini artinya kan kendaraan, ini bisa motorcycle, bisa bus, car dan sebagainya. Continent ini artinya benua, jadi benua itu bisa berisi negara-negara seperti itu. Jadi ini semacam umbrella term yang di dalamnya itu bisa berisi benda-benda yang lain atau noun-noun yang lain. Nah, contoh penggunaannya dalam kalimat kita ambil kata seashore untuk common noun. I like walking in the seashore. Aku suka berjalan di tepian pantai. Kemudian untuk yang collective noun, misalkan turtle is a cute sea animal. Kura-kura adalah hewan laut yang sangat lucu, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah singular noun dan plural noun. Singular noun itu adalah kata benda tunggal. Plural noun itu adalah kata benda jamak. Ini perbedaannya hanya di jumlahnya saja ya. Kalau tunggal berarti jumlahnya satu, kalau jamak berarti jumlahnya lebih dari satu. Dan biasanya itu noun yang seperti ini itu pembedanya adalah setelah kata dari bentuk singular itu ditambahi s atau es. Misalkan di sini ada kata pirate atau bajak laut. Itu jumlahnya satu, tetapi kalau dipluralkan jumlahnya 2, 3 dan sebagainya itu menjadi pirates, ada s-nya di belakang. Kemudian swimmer, perenang itu jumlahnya satu, swimmers, para perenang. Kemudian shark, ikan hiu jumlahnya satu, sharks, hiu jumlahnya banyak. Contohnya dalam kalimat kita pakai kata swimmer untuk singular noun. The divers look for a missing swimmer. Para penyelam mencari seorang perenang yang hilang. Contohnya untuk yang plural noun kita ambil kata pirates. Pirates atau bajak laut adalah mimpi buruknya para pelaut. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian klasifikasi yang terakhir itu adalah countable noun dan uncountable noun. Countable noun dari kata countable itu adalah kata benda yang dapat dihitung. Sementara uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya dari kata benda yang dapat dihitung itu adalah swimsuit atau baju renang. Bisa dikasih tanda S di situ kalau jumlahnya lebih dari satu. Kemudian ada stone artinya batu. Kemudian sailor artinya pelaut. Contoh dari uncountable noun yang tidak bisa dihitung itu adalah water, salt, and sand. Air, garam, dan pasir. Kalau kita perhatikan di sini yang termasuk dalam uncountable noun itu karena memang mereka tidak bisa dihitung, bisa jadi karena bentuknya itu tidak padat atau bisa jadi karena bentuknya itu terlalu kecil untuk dihitung. Misalkan sand, pasir, sama salt, garam itu kan sebenarnya kan ada ya butiran-butirannya, tapi karena terlalu kecil jadi susah menghitungnya, maka mereka termasuk uncountable noun. Atau benda-benda cair, benda-benda gas, dan sebagainya itu masuknya di uncountable noun. Nah, sekarang kita ambil contoh dari countable, kita memakai kata swimsuit. Misalkan, Sally brings 2 swimsuits for a summer holiday. Sally membawa 2 baju renang untuk liburan musim panas. Kemudian untuk uncountable noun, ini kita memakai kata sand. She collects a jar of sand from various beaches. Dia mengoleksi sebotol atau setoples pasir dari pantai-pantai yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa melihat juga sebelum kata swimsuit di sini ada kata to atau jumlah. Jadi sesuatu yang menyatakan jumlah. Jadi karena itu menyatakan jumlah maka itu termasuk countable noun. Jadi kata swimsuit itu misalkan 2 swimsuit, 3 swimsuit dan sebagainya. Kemudian stone juga 5 stones, 6 stones, 10 stones. Untuk sailor juga 20 sailors, 3 sailors dan sebagainya. Jadi kata-kata yang bisa diawali dengan kata hitung
1, 2, 3, bla bla bla, itu termasuk countable noun. Tetapi kalau uncountable noun itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa memakai kata one water, one salt, one sand, itu tidak bisa. Kalau kita mau berbicara tentang kuantitas mereka, maka kita akan menggunakan takaran mereka. Contohnya di kalimat sand yang di bawah ini adalah a jar of sand, satu toples atau satu botol sand. Begitu juga dengan water, kita juga bisa memakai kata a bucket of water. Misalkan salt, a spoon of salt, atau sand itu juga a jar of sand dan sebagainya. Begitu ya, jadi kita sudah memahami ada 10 jenis noun yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum dilanjutkan, ini ada satu tambahan bahwa satu kata dalam bahasa Inggris itu bisa masuk dalam beberapa jenis noun. Misalkan kita ambil contoh dari kata swimsuits. Di sini dari kata swim, suit, kemudian tambah s di belakang. Maka dia itu tadi kan sudah termasuk countable noun ya, karena bisa dihitung. Kemudian dia juga termasuk dalam kategori plural noun, karena jumlahnya banyak. Kemudian dia juga termasuk dari compound noun. Mengapa? Karena dia adalah gabungan dari kata swim dan juga kata suit yang sudah memiliki arti sendiri masing-masing. Kemudian dia juga termasuk dalam bentuk concrete noun karena swimsuit itu bisa dilihat, nampak, ada wujudnya. Yang terakhir, dia juga bisa termasuk sebagai common noun karena dia adalah benda yang tidak spesifik. Seperti itu ya, jadi sudah jelas 10 klasifikasinya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke latihan. Jadi, di bawah ini sudah ada list dari kata-kata benda. Tugasmu adalah tentukan jenis noun dari kata-kata berikut dan buatlah kalimat sederhana menggunakan masing-masing kata. Mengapa setelah diklasifikasikan perlu membuat kalimat? Karena ini untuk menguji kepemahaman kalian juga terhadap makna atau arti dari kata-kata tersebut. Apa saja kata-katanya? Ada air, Albert, army, audience, balloon, beauty, Billy, breeches, children, classmate, concentration, family, firework, freedom, globe, grandmother, hatred, hats, honey, melon, Paris, prohibition, snail, snow, speed, squid, sugar, team, textbook, and Zimbabwe. Ini memang sengaja juga untuk arti dari kosakata ini dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan supaya kalian juga berinisiasi untuk mencari atau menemukan maknanya dari kata-kata ini juga. Oke, ini adalah sesuatu yang akan kita diskusikan setelah ini. Terima kasih sudah menyimak materi noun. Jangan lupa untuk berpartisipasi aktif menjawab latihan soal tadi di kolom komentar. See you next time.